Udah ngantuk? Apa sudah tahu? Aku David, mahasiswa tahun kedua di kampus ternama di Jawa Timur. Aku akan menceritakan sedikit kisahku saat aku masih mahasiswa baru. Singkat cerita, saat itu jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Saatnya bagiku untuk pulang dari ospek. Kebetulan ada penugasan kelompok yang harus selesai malam ini. Aku, Nara, dan Ani janjian pukul 9 malam di lingkar perpus untuk mengerjakan tugas kami. Setelah sepakat, kami langsung menuju kos masing-masing untuk bersih diri. Oh iya, aku adalah anak yang tergolong rajin, tidak suka menunda pekerjaan. Jadi, dengan cepat aku bersih diri dan mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan. Semua kebutuhan sudah siap. Saat ku melihat jam, masih pukul 8. Enaknya ngapain dulu ya? Istirahat sejenak sembari menunggu Nara. Kebetulan kami satu kosan, jadi kami memutuskan untuk berangkat bersama. Tapi nanti, saat istirahat sejenak, tiba-tiba mataku terasa berat. Mungkin karena aku terlalu lelah hari ini. Ya, aku tak kuasa menahan kantukku, sehingga aku tertidur hingga tak terasa sudah pukul 10 malam. Ketika terbangun, aku bergegas menuju kamar Nara, dan ternyata Nara juga demikian. Dia tertidur. Aku langsung membangunkan Nara dan bergegas menuju ke lingkar perpus karena mungkin Ani sudah menunggu. Ketika aku sampai di lingkar perpus, aku merasa ada yang aneh. Perutku mual dan aku pun mulai pusing. Apakah ini karena efek kelelahan? Ya, anggap saja demikian. Kami mencari Ani dengan perasaan bersalah. Kami telusuri lingkar perpus itu. Ya, karena cukup ramai jadi sedikit susah untuk mencarinya. Terlebih, ya kami masih mahasiswa baru, jadi belum seberapa hafal dengan raut wajah Ani. Setelah sekitar 10 menit menelusuri lingkar perpustakaan, akhirnya Nara berteriak kepadaku, "Hei, itu Ani, yuk kita samperin." Ternyata Ani berada di ruang baca 24 jam perpustakaan. Ya lumayanlah karena memang tempat itu cukup nyaman digunakan untuk mengerjakan tugas. Saat itu aku langsung duduk di depan Ani. Sembari mengintip wajahnya, aku sambil minta maaf. "Ani, maafkan aku karena aku tertidur. Begitu juga Nara." Yang kulihat dari ekspresi Ani hanyalah ekspresi yang cukup seram. Ya, aku menduga sih dia masih marah padaku. Tapi karena tugas harus selesai malam ini, jadi ya sudahlah. Saat mengerjakan tugas, kulihat Ani pun masih murung, masih berekspresi seram, dan dia terus menunduk. Tak terasa saat itu jam sudah menunjukkan pukul setengah 1 malam, tapi tugas kami masih belum kelar. Karena penat, aku memutuskan untuk mencari udara segar dulu di luar. Aku menghirup udara dingin di lingkar perpus. Dinginnya cukup menusuk ke dalam kulit dan membuatku merinding. Aku berjalan-jalan sejenak di sekitar lingkar perpus. Dan ketika kulihat memang cukup seram juga. Ditambah dengan minimnya cahaya dan tanaman yang tidak terurus membuatnya semakin seram. Tiba-tiba handphoneku berdering. Siapa ya yang menghubungiku malam-malam? Ternyata Ani. Kupikir ya emang tugasnya sudah selesai. Tapi ternyata bukan itu yang dia maksud.
Dia berbicara di telepon kepadaku, minta maaf atas ketidakhadirannya. Lantas, siapa yang bersama kami? Aku berulang kali memastikan bahwasannya Ani berada di sini. Tapi dia bersikuku tidak di sana. Bahkan sampai dia mengaktifkan fitur video call untuk membuktikan bahwasannya dirinya sedang di kosnya. Seketika itu juga, terbesit rumor kehadiran sosok perempuan penunggu ruang baca perpus di benakku. Lantas, aku berlari menuju ruang baca dengan perasaan takut dan gelisah. Aku yang masih tak percaya, mencoba membuktikan hal itu. Ya sudah, aku berpura-pura menjatuhkan pensilku di samping Ani. Sembari mengambil pensil, aku pun mencoba untuk mengintip pada kakinya. Dan ternyata benar, tidak ada kaki yang menapak. Dan aku bangun. Saat ku tengok lagi, ternyata aku dapat melihat organ dalamnya dari punggungnya. Dengan perasaan takut yang merajalela, aku segera mengemasi barangku. Dan aku memaksa Nara untuk ikut denganku. Lalu, sosok itu bertanya. Kemana bang? Udahan. Aku pun menjawab dengan cepat. Udah ngantuk. Udah ngantuk? Apa sudah tahu? Saat itu pun aku langsung lari terbirit-birit menuju motor bututku. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah berani untuk mengerjakan tugas di situ tengah malam.